kegiatan ini. Salve untuk kita semua. Salve. Saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh seorang filsuf Italia bernama Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf Romawi. Dia mengatakan begini: Historia es magistra vitae. Sejarah adalah guru kehidupan kita. Maksudnya adalah bahwa hadirnya kita, pola pikir kita seperti ini, dibentuknya kita dalam sebuah keluarga adalah cetakan lahir dari rahim keluarga masing-masing. Dengan kata lain, sejarah membentuk kita menjadi seperti ini. Keluarga yang baik dibidani oleh rahim yang baik juga, oleh sejarah yang baik. Manakala orang lahir pada sebuah sejarah kelam yang membuat dia mengalami pengalaman-pengalaman traumatis, maka disitulah dia belajar untuk mencari siapa dirinya sendiri, yang akhirnya dia mempertanyakan dirinya. Muncullah sikap-sikap yang intoleran itu. Seperti tadi ada peristiwa begal misalnya. Itu terjadi karena dalam rahim keluarga itu sendiri lahir anak-anak yang tidak dibidani dalam pendidikan yang lebih memadai. Hari ini kita telah mendengarkan pemaparan beberapa pemateri yang luar biasa dari kita masing-masing, terutama pemateri dari Pak Sutri kita yang sangat bagi saya adalah begitu mengena dan sangat praktis karena dihidupi. Lalu oleh Pastor Ellen juga dari segi teologi katekesenya, teologi pastoral, baik bagaimana mempastoralkan, bagaimana mempromosikan sebuah pernyataan kata-kata, 3 kata kunci itu tadi, 3 kata sakti, yakni maaf, tolong, terima kasih dan maaf. Saya sempat berefleksi tadi, semakin jauh saya ini kalau saya mau masuk ME. Karena kata tolong hampir jarang saya menggunakan untuk istri saya. Saya katakan, suatu saat, saya barusan WA istri saya, suatu saat kita akan merayakan romantisme kita beberapa tahun yang lalu, tapi saya tidak akan mengatakannya karena bulan Juni dia akan ulang tahun, akan saya kasih sebuah kejutan. Dan saya mau mengatakan bahwa saya minim menyampaikan kata tolong untuk dia. Saya minim juga menyampaikan kata maaf. Dan tapi saya agak lebih surplus menyebut kata terima kasih dalam hal-hal yang pragmatis. Mengerti ya? Pada saat saya ingin menginginkan atau mengekspresikan cinta saya kepada dia, sekali lagi saya tidak tutup-tutupi ini, kita terbuka kan. ME kan begitu toh? Ekspresi cinta saya kepada dia pada saat dia belum siap dan lain sebagainya, saya merasa bahwa dia menutup diri terhadap saya dan saya bisa mengatakan bahwa kamu telah tidak mencintai saya dengan sepenuh hati, yang saya ungkapkan dengan ekspresi-ekspresi yang mengecewakan. Tapi setelah dia memberikan sesuatu yang apa saya katakan, saya mengatakan terima kasih. Tapi kata terima kasih itulah yang tidak murni, dalam arti lebih kepada pragmatis. Bahasa orang Pontianak, ada udang di balik batu. Manakala saya ada keinginan untuk apa dengan istri, ada apa dan lain sebagainya, yang saya minta dan lain sebagainya, maka saya akan mengatakan terima kasih. Surplus terima kasih, tetapi minus arti. Nah, kata-kata ini yang menurut saya dari Pastor Ellen tadi luar biasa. Sederhana, tapi konkret dan terabaikan dalam diri kita. Mungkin kita tidak pernah mengatakan, atau bukan tidak pernah, jarang
tolong ambilkan itu. Maaf mengganggumu, atau maaf karena telah menghabiskan beberapa waktumu. Lalu kita ucapkan terima kasih. Sebenarnya dari segi etika, kata terima kasih itu sesuatu yang boleh dikatakan justru bisa membuat orang lain merasa bahagia, kan? Sama dengan Tuhan. Saya selalu katakan dalam katekese saya, dalam doa, ada 4 hal menurut saya. Pertama, kita memuji Tuhan. Kedua, kita mohon ampun kepada Tuhan. Ketiga, baru kita ucap syukur. Nah, ini yang sangat penting. Ucap syukur. Yang keempatnya barulah permohonan. Tapi apa fakta biasa kita lakukan? Lebih banyak yang nomor 4, permohonan dulu. Kita hampir jarang memuji Allah, apalagi mengucap syukur atas segala situasi yang kita alami. 4 ini penting. Makanya pada saat doa spontan orang katakan, Bapak mimpin doa dulu. Oh, tidak bisa saya. Padahal sebenarnya doa itu adalah curhat kita kepada Allah yang kita ungkapkan secara relevan dan kontekstual saat ini. Termasuk juga ada 4 pilar itu tadi. Memuji Allah, pujilah. Lalu mengampuni, ucap syukur, dan permohonan. Seorang wanita kalau dipuji kan senang dia. Saya luar biasa dulu memuji istri saya, senang dia. Sampai sekarang juga, pada saat saya meminta uang bensin, dia pasti akan kasih, tapi saya puji dulu. Saya jarang memegang uang, karena saya terbiasa dibiara. Dulu dibiara kan saya kalau mau minta uang dengan ekonom, namanya kami. Sekarang juga saya dapat honor, dapat ini saya kasih ke istri. Tapi nanti besok saya minta lagi untuk saya beli bensin. Yang penting dia dah tahu bahwa saya ada ngasih ke dia. Saya puji. Pujian yang diharapkan, yang diberikan oleh orang lain kepada kita, secara psikologis juga mampu mengubah perasaan kita terhadap orang lain. Akhirnya apa yang diminta oleh orang lain kita bisa minta, kan? Kalau kita memuji Tuhan, pasti dengan pujian saja mungkin Tuhan akan tetap mendampingi kita. Apalagi kalau kita mengucapkan syukur, kan? Syukur Tuhan atas hari ini yang boleh saya rasakan. Kalau bisa secara manusiawi dalam teologi antropologi dikatakan Tuhan itu juga kadang-kadang seperti manusia yang punya sifat kecemburuan. Allah kita adalah Allah cemburu, kata kitab suci Perjanjian Lama, kan? Jangan kamu hanya memuji dalam 10 perintah Allah itu jelas, ya. Berbaktilah kepada saja. Inilah Allah kita, Allah pencemburu, bahasa kitab sucinya. Bahwa Dia menginginkan supaya kita tetap berada pada rangkulan kerahimannya. Nah, pada saat kita memuji, pada saat kita mensyukuri apa yang kita terima, maka Allah akan tetap memberikan, meskipun terkesan pragmatis. Agama kita tidak pragmatis, iman kita juga tidak pragmatis, tapi akan mengarah ke sana juga. Saya bicara teologi antropologi. Kalau kita dipuji atau bersyukur, kita kasih sesuatu, buah mangga kata Pak Pran tadi. Kalau kita kasih buah mangga tapi tidak dibalas, lalu dikasih buah lengkeng, itu masih lumayan. Tapi kalau kita kasih buah mangga, rasa syukur, terima kasih pun tidak ada dengan kita. Tunggu kau, suatu saat saya tidak akan mau kasih lagi. Kira-kira begitulah Allah. Kita sudah ada kesehatan, rezeki, tapi kita tidak pernah mensyukurinya. Manusia tidak bisa bersyukur katanya, kan? Ini maaf, terima kasih, dan tolong. Kata-kata yang sederhana. Lalu tadi yang diceritakan panjang lebar oleh Pak Yopi dan Bu Ibu, ini konkret bahwa kita terbuka hati kita, bagaimana pluralitas itu tidak menghambat kita untuk membuka tabir toleransi, untuk membuka ruang-ruang kasih itu kepada orang lain. Saya kira ini bahasa universal. Cinta itu bahasa universal. Saya suka dengan Gabriel Marcel, seorang filsuf. Dia mengatakan begini:
Cinta itu membiarkan orang lain terbuka, mengetahui siapa diriku. Inilah aku. Bahkan juga dia katakan begini, cinta membuat yang lain itu tidak ada lagi ruang sekatnya. Ini kita terapkan sebenarnya dalam keluarga kita, dalam suami istri. Bahwa kata Gabriel Maxwell, I love you because you are you. Aku mencintai kamu karena kamu adalah kamu. Bukan karena kamu itu cantik, seksi, banyak uang dan lain sebagainya. Tetapi karena kamu adalah kamu yang diberikan oleh Allah kepadaku untuk dicintai sepenuhnya. Luar biasa. Dan ini yang harus kita, keluarga Katolik, harus tetap tanam dalam diri kita. Kekurangan yang terjadi, yang ada dalam diri suami istri harus saling melengkapi. Ada sebuah cerita. Suami istri ini saling mencatat kekurangannya. Istrinya sangat banyak mencatat kekurangan suaminya. Malas bangun, selalu memerintah lah, minta ini itu dan lain sebagainya. Hampir berapa litani itu? Puluhan. Sekarang kamu katanya. Kata istrinya bertanya kepada suami. Diserahkannya setelah itu, kok kosong? Bagi saya katanya, kamu tidak ada kesalahan. Tapi bagi saya kamu telah, kekuranganmu akan kututupi dan kekurangan kamu, kekurangan aku akan kamu tutupi dan kekuranganmu akan aku tutupi. Jadi memang aku punya kesalahan untuk kekurangan di matamu, tetapi bagiku kamu tidak memiliki kekurangan apapun, karena kekuranganmu itu aku berusaha menutupinya. Ini agak sedikit filosofis. Nah, apalagi jam segini agak sulit memahami ini, kuliah filsafat lagi. Nah, inilah Bapak Ibu, kami dari Kementerian Agama meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila belum mengakomodir sepenuhnya, memenuhi sepenuhnya keinginan umat Katolik yang ada di Kota Pontianak ini. Tetapi kami berusaha untuk bersinergi, berjalan bersama dengan para anggota gereja, pemimpin gereja sebagai mitra kami. Hal-hal yang mampu atau belum mampu kami penuhi, kami akan tetap minta kepada para pejabat gereja supaya bisa menolong kami dalam arti bagaimana memberikan ide-ide kreatif yang memajukan agama atau gereja atau umat Katolik yang ada di Kota Pontianak ini. Doakan kami supaya di Kementerian Agama, terutama Bimas Katolik, bisa nanti mengakomodir kebutuhan kita. Kami sekarang memperjuangkan bahwa KPP itu, kursus persiapan perkawinan Katolik, akan dibiayai oleh pemerintah. Karena tetangga kita, mereka belajar dari kita. Masa kita lalu jadi guru, tiba-tiba kita tidak? Mereka sudah, mereka ada. Itu namanya cantin, kayak calon pengantin. Ada pendidikan mereka. Dan itu seperti ini. Jadi nanti kalau KPP-nya di hotel misalnya, mereka diinapkan 1 malam atau 2 malam. Seminggu nanti pulangnya jadi ada yang tidak datang bulan. Hati-hati. Saya ngomong begini karena kita sudah Nah, kita usahakan. Kemudian juga pembinaan keluarga ini sebenarnya kami mau revisi untuk ME waktu itu, tapi nampaknya masih dipikirkan oleh mereka di pusat. Karena kita inginkan supaya ME, WKRI ini punya wadahnya sendiri yang akan nanti ada anggaran tersendiri untuk kita. Dengan kata lain, ini kami tidak boleh mengelolanya. Misalnya ada anggaran sekian, kami akan menyerahkan kepada ME. Silakan ME yang mengelola, jangan lupa kami dong. Suruh saya membukanya. Ini kan kegiatan saya. Kami akan berjuang untuk itu, apalagi dengan pembimas yang baru, beliau sangat concern dengan masalah ini juga. Bapak Ibu,
intinya kami sangat senang dengan kehadiran kita dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan kami atas nama panitia penyelenggara meminta kepada kita mohon maaf kalau ada kekurangan masalah makanan ada yang kurang dan lain sebagainya, minuman, apalagi anggaran transportasi ada yang kurang, mohon maaf. Nanti kami akan lebihkan di tahun berikutnya. Nah, ini yang berikutnya, mohon ini diwartakan kepada semua orang, jadilah kita menjadi pengurus keluarga Katolik di paroki kita masing-masing. Wartakanlah bahwa Kementerian Agama, Bimas Katolik, Bimbingan Masyarakat Katolik itu sudah ada di strukturnya di Kementerian Agama Kota Pontianak. Bimas Katolik adalah bimbingan masyarakat Katolik, artinya mereka atau kami ini mengurus hal-hal yang berkaitan dengan guru agama Katolik, penyuluh Katolik, dan juga rumah-rumah ibadat Katolik. Siapa tahu ada bantuan dan lain sebagainya, kami berusaha untuk mengurus itu. Intinya hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan agama, pendidikan, agama, dan keagamaan. Pendidikan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan agama Katolik dan keagamaan yang kita lakukan saat ini. Baik, dengan menyebut nama Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kegiatan pembinaan keluarga Katolik di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Pontianak tahun 2023 kami nyatakan ditutup. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yunus Arosi yang sudah menutup